Hai semuanya, selamat datang di Tarot Uni. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga alam semesta selalu menyertai kalian semua ya. Oke, kali ini Uni bakalan pick a card lagi. Yang kali ini judulnya adalah Siapa sih yang lagi diam-diam menyukaiku? Nah, ini bersifat general. Untuk kamu semua boleh tanya dan boleh ikutan pick a card kali ini. Karena ini bisa untuk kamu yang masih single, atau kamu udah punya pacar, atau udah menikah pun boleh menanyakan hal ini. Rules-nya gampang banget, kalian bisa pilih di antara pile 1, pile 2, dan pile 3, pilih salah satunya. Nanti Uni akan bukakan kartu. Kali ini Uni bakalan live shuffling, yaitu kocok kartunya langsung di sini. Dan ini berdasarkan dari ketiga pile ini. Tiap pile Uni akan kocok kartu dan akan langsung dibukakan di hadapan kalian. Jadi kemarin ada yang request untuk seperti itu ya. Jadi Uni nggak tumpuk kartu dan tidak mencari kartunya sebelum mulai video. Oke, nanti di pick a card kali ini kalian bisa dapetin ciri-ciri orang yang lagi suka sama kalian. Dia dari lingkungan seperti apa, dia dari masa lalu atau orang yang udah kalian kenal atau sekarang lagi ada di sekitaran kalian. Itu nanti Uni akan kupas juga. Plus Uni di sini juga bakalan kasih tahu dia itu siapa sih, maksudnya untuk ciri-cirinya, terus juga mungkin usianya atau latar belakang kehidupan dia supaya kalian lebih gampang mendeteksi dia. Dan mungkin Uni juga bakalan bisa kasih kalian solusi juga apa yang mesti kalian lakukan terhadap orang ini, gitu. Nah, di sini juga pick a card kali ini bersifat timeless ya, timeless reading. Jadi ini bisa kapan aja. Kalian mau nontonnya bulan ini atau bulan depan atau kapanpun, pokoknya ketika kalian klik, ini udah bisa terbaca untuk kalian. Nah, di sini Uni juga mau jelasin ini general tarot reading. Jadi bisa aja resonate, bisa juga enggak, tapi juga bisa vice versa antara kamu dan dia. Mana tahu di sini yang terbaca malahan energinya kamu, bukan energinya dia. Itu juga bisa terjadi ya. Jadi kalau kalian berharap bisa dapat yang resonate banget, kalian boleh chat Uni secara langsung untuk konsultasi. Nah, di bawah di description box Uni udah tulis untuk kontak, bisa kalian chat via Line atau WhatsApp. Dan kalau mau lihat kegiatan Uni, kalian juga bisa langsung ke Instagram di sini. Oke. Terima kasih. Oke, sebelumnya di sini sebelum mulai pick a card, Uni mau jelasin di sini ada 3 pile. Ini pile yang pertama, Ocean. Ini pile yang kedua, Forest. Ini pile yang ketiga, Mountain. Cara pilihnya kalian ikutin aja intuisi kalian. Di antara 3 gambar ini atau 3 warna atau 3 nama, apapun yang kalian lihat dari salah satu kartu di sini, jika itu memang yang paling menarik untuk kalian, kalian pilih, itu sesuai intuisinya. Oke, di sini ada pile yang pertama, Ocean, pile yang kedua, Forest, pile yang ketiga ada Mountain. Silahkan dipilih, kita mulai pick a card. Oke, ini kartu tarotnya. Uni akan buka untuk kamu yang memilih pile pertama, pile Ocean. Ya, bismillah. Kita lihat untuk kamu yang memilih pile Ocean. Siapa yang kira-kira lagi suka sama kamu sekarang? Siapa yang lagi tertarik dan memendam perasaan ke kamu? Apa niat dia? Apa tujuan dia? Bisa kita lihat juga ya. Oke. Empat, 5, 6, 7. Oke. Ini kartunya ya. Ini bakal buka. Knight of Cups, Four of Pentacles, sudah 2 minor ya, King of Swords, ada the Moon di sini,
Oke, ini kita geser aja ya. Ada the moon. Ten of Pentacles. Chariot. Dan Strength. Oke, ini kartu untuk kamu yang memilih pile Ocean. Oke. Oke, di sini ya, di kartu ini Knight of Cups, aku lihat dia itu orang yang sangat bijaksana. Dia punya jiwa kepemimpinan yang tinggi banget. Tapi aku lihat dia ini nggak terlalu suka menampilkan kehebatan dia. Dia orangnya sangat bertalenta ya. Bertalenta di sini tuh lebih ke arah dia itu mungkin pemimpin dari suatu grup atau pemimpin dari suatu organisasi yang kamu ketahui saat ini, atau yang kamu lagi tempati saat ini. Kalau kamu masih sekolah, ya bisa aja dia ketua organisasi salah satu di sekolah kamu, atau kalau kamu udah kerja, mungkin dia ketua atau pemimpin, manajer, atau apapun yang memang bersifat pemimpin di kantor kamu. Nah, tapi yang aku lihat di sini, dia juga punya jiwa seni yang tinggi nih. Jadi kelihatan orang ini tuh punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, tapi dia kurang bisa menunjukkan tipe kepemimpinan tersebut, gitu. Karena yang terlihat di sini, dia tuh juga orang yang sangat ramah, mudah bergaul, nggak arogan. Karena kenapa aku bilang tapi, di sini soalnya rata-rata kalau untuk orang yang punya jiwa kepemimpinan tinggi, itu pasti arogan dan juga selalu ingin menang. Sedangkan orang ini enggak, dia lebih ke arah ramah, dia menggunakan kemampuan dan kehebatan dia itu untuk sesuatu yang menurut dia memang baik. Contohnya misalnya untuk kemanusiaan atau menolong orang lain atau digunakan untuk hal-hal positif. Nah, kelihatan di sini dia tuh juga punya jiwa seni yang tinggi ya. Kalau dari sini sih kelihatan dia tuh memimpin suatu organisasi yang bersifat seni. Atau ketika dia jadi pemimpin, dia tuh sering banget mengadakan sesuatu yang memang bersifat seni. Contoh misalnya pensi lah, atau kayak hal-hal kreatif di tempat kerja kamu gitu, atau di sekolah kamu, atau di kampus kamu gitu. Jadi kalau aku lihat dia tuh orangnya punya jiwa sosial yang tinggi, tapi dia punya jiwa kepemimpinan yang tinggi juga gitu. Dan dia juga bukan tipikal orang yang arogan seperti pemimpin-pemimpin biasanya. Oke. Di sini juga kalau aku lihat untuk secara, nah ini kan ada King of Swords juga. Kelihatan dia tuh memang tipikal orang yang selalu ingin mencari hal baru. Dia tipikal orang petualang juga. Mungkin dia suka alam, dia suka seni, dia suka dengan sesuatu yang memang bersifat kemakmuran hidup. Jiwa penolongnya juga tinggi. Kalau misalnya yang aku lihat di sini, orang yang diam-diam suka sama kamu ini punya sifat yang memang dia tuh kayak mudah untuk kamu cari. Sebenarnya aku lihat orang ini juga mudah kamu deteksi ya, karena dia itu sangat tampil gitu di lingkungan kamu saat ini. Aku lihat di sini juga untuk secara fisik dia kurang menonjol. Jadi aku lihat di sini gambarannya di The Moon ini kelihatan dia tuh nggak percaya diri dengan fisik dia. Dia nggak percaya diri ini bukan karena tanpa sebab. Bukan karena memang dia ngerasa, oh memang gue nggak cantik atau nggak ganteng gitu, bukan. Tapi memang karena banyak di lingkungan dia yang merasa kalau dia tidak seperti itu. Jadi dia punya kebagusan atau misalnya kayak hal positif itu kayak cuman di sifat-sifat ini aja. Sedangkan kalau untuk fisik, aku lihat sih dia orangnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mencolok gitu. Kayak dia nggak percaya diri dengan penampilan dia, nggak percaya diri dengan apa yang dia miliki, nggak percaya diri dengan fisik gitu lebih tepatnya. Karena kalau untuk sifat, dia tuh sangat percaya diri dan dia ngerasa dia bisa menjadi kebanggaan buat kamu. Tapi kalau misalnya untuk fisik, dia kurang. Dan aku lihat ya mungkin bagi kamu dia nggak terlalu cakep gitu, nggak terlalu bagus gitu. Sehingga ya sebenarnya ketika dia deketin kamu nanti, itu kamu juga bisa ngerasa kayak dia tuh nggak terlalu nyaman gitu buat kamu. Oke, kalau untuk di kartu ini kelihatan banget kamu sama dia tuh udah pernah ketemu, sering komunikasi juga.
hubungan kalian cukup harmonis, cukup lancar, dan juga kelihatan sangat terbuka gitu ya, satu sama lainnya. Nah, dalam artian terbuka ini kayak lebih ke arah kalian itu betul-betul punya jiwa yang udah masuk gitu. Kayak mungkin kamu sama dia tuh bukan cuman orang asing, bukan cuman kayak sekedar lihat-lihatan gitu, orang yang suka sama kamu ini, tapi lebih ke arah kalian tuh udah memang punya koneksi yang kuat. Koneksi kuat ini dikarenakan kalian tuh sering banget melakukan kegiatan bersama. Atau misalnya kamu ikut nih bersama dia dalam satu organisasi atau pekerjaan atau apapun itu, dan kalian memang sering banget komunikasi. Aku lihat sih sebenarnya kamu tuh udah nggak asing sama dia, dan istilahnya kalau kamu baca ini pun mungkin kamu juga tahu kayak, oh mungkin dia gitu. Karena di kartu ini ya, Chariot, kelihatannya kamu juga udah ngerasa dia tuh punya feeling lebih sama kamu. Kamu udah tahu kalau dia tuh punya keterikatan atau keterkaitan yang tinggi banget sama kamu. Dan sebenarnya kamu tuh tahu kalau dia tuh punya feeling karena dia tuh care banget gitu. Kadang-kadang dia care, tapi kadang dia enggak care. Tapi kadang care-nya dia tuh berlebihan, kadang juga dia sengaja cuekin kamu gitu. Jadi yang aku lihat tuh emang di sini kamu tuh sebenarnya juga udah paham kalau dia tuh sebenarnya mungkin ada suka, tapi kamunya yang nggak pede gitu. Dan di strength, kelihatan tujuan dia lagi menunggu waktu nih. Nah, menunggu waktu di sini tuh lebih ke arah kayak dia mencoba untuk gimana caranya supaya kamu itu nggak kaget kalau dia deketin. Mungkin karena ini ya, karena kartu ini tadi, dimana kayak kalian tuh udah punya suatu koneksi yang sangat kuat, sehingga dia takut kalau misalnya dia menunjukkan perasaannya ke kamu, dia kayak mengungkapkan, oh nih aku suka kamu nih, aku sayang kamu gitu, kamu bakal kaget gitu. Dan kelihatan kayak dia tuh menunggu waktu, mengusahakan supaya perasaan itu kuat dulu, supaya kamu tuh tahu kalau dia tuh suka sama kamu, supaya kamu tuh nggak kaget kalau dia deketin, dan supaya nggak ada penolakan gitu. Oke. Mungkin aku akan bukakan untuk harapan ataupun kayak istilahnya tujuan, ataupun apakah kalian berdua itu bisa ada kejelasan atau kayak kecocokan ke depannya, atau misalnya sebuah pengharapan, atau apa sih yang dia pengen dan apa yang bakal dia lakuin. Garden. Ya, dia lagi menunggu waktu, dia lagi menunggu kesempatan untuk kalian bisa lebih dekat. Dan di sini kelihatannya sih dia mau melakukannya semuanya sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Aku lihat dia tuh orangnya ya tadi ya, mungkin di kartu ini, kartu kepribadian itu kelihatan banget kalau dia tuh punya prinsip yang kuat. Jadi kelihatan dia tuh tahu kapan dia harus mulai dan harus bergerak gitu. Oke, aku akan liatin juga selain dia, ada nggak sih yang suka sama kamu? Karena ini kelihatan kuat banget hanya satu orang. Dan dia di lingkungan kamu, lagi diam-diam suka sama kamu. Tapi coba kita lihat ya, energi yang lain ada nggak? Star. Kelihatannya sih cuman dia ya. Soalnya yang aku lihat di sini, emang dari semua kartu ini tuh kelihatan kuat banget. Kalau dia itu satu-satunya, dan memang kelihatan dia yang terbaca jelas, dan ini straight to the point banget. Kalau orang ini memang ada keterikatan sama kamu, ketertarikan sama kamu, dan harapan yang besar kepada kamu. Jadi kelihatannya cuman dia saat ini yang lagi diam-diam suka sama kamu, tapi kayak takut untuk mengungkapkan, karena ya itu dia pengen kamu tuh tahu dulu kalau dia tuh suka sama kamu. Dan dia nggak mau terburu-buru gitu. Mungkin karena ini kartu The Garden tadi, dia tuh udah tahu kapan dia harus ngedeketin kamu. Oh sorry, yang ini. Ya, kapan dia harus ngedeketin kamu dan kapan dia harus menghubungi kamu atau misalnya mengungkapkan perasaan dia ke kamu. Gitu. Jadi kalau aku lihat sih memang yang suka sama kamu saat ini ya hanya satu orang ini, dan dia lagi merencanakan sesuatu buat kamu. Mungkin mengungkapkan perasaan atau semacam menunggu supaya kamu itu paham terhadap perasaan dia dan kamu tidak jadi atau tidak ingin menolak dia nantinya gitu. Hai semuanya, untuk kamu yang memilih pile yang kedua yang diwakilkan oleh forest, hutan, ini kartu kamu. Aku akan live shuffling
buat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang memilih pile yang kedua yang diwakilkan oleh Forest, siapa saat ini yang sedang diam-diam suka sama kamu? Aku akan liatin ciri-cirinya. Dia dari mana, lingkungan apa. Oke. Ya. Aku akan ambil 7 kartu. 2, 3, 4, 5, 6. Bismillah. Ya, 7 kartu. Oke, kartu yang pertama, Six of Wands, The Lovers, Eight of Pentacles, Queen of Pentacles, lalu ada Ten of Cups, Seven of Cups, dan Seven of Pentacles. Oke. Oke, aku akan susun dulu ya. Oke. Oke. Kalau di sini sih yang terlihat ini yang sekarang lagi diam-diam suka sama kamu. Aku lihat di sini ada dari 2 masa yang berbeda. Kelihatan sih di sini ada orang baru yang baru kamu kenal banget. Kelihatan dia kamu baru kenal dari lingkungan kamu saat ini. Baru di sini sih maksudnya ya hitungan bulan ya. Paling lama itu 10 bulan sampai 12 bulan. Kamu kenal dia baru 1 tahun. Intensitas juga nggak ada. Kelihatan juga nggak terlalu dekat kamu sama dia. Kalian tuh cuman lihat-lihatan doang. Karena yang aku lihat sebenarnya dia juga nggak terlalu paham tentang kamu. Dia nggak terlalu tahu tentang kamu. Dan yang aku lihat di sini, orang ini sih sebenarnya punya ciri-ciri khusus. Dia tuh kelihatan kayak diam-diam suka ngeliatin kamu, suka stalking kamu, suka cari tahu tentang kamu, dan juga suka banget buat hubungan lebih sama kamu. Oke, karena di sini tuh di kartu berikutnya aku lihat tuh kayak lebih fokus untuk orang yang kedua. Jadi mungkin aku akan ambilin kartu lagi buat orang ini ya. Untuk orang yang baru ada di hidup kamu nggak terlalu dekat sama dia juga, tapi dia lagi diam-diam suka sama kamu. Oke, aku akan tambah kartunya. Siapa sih dia? Orang yang baru ini, orang yang baru kamu kenal, tapi dia diam-diam lagi suka sama kamu nih. Kelihatan dia stalking kamu terus, tapi kayak nggak mau nunjukin diri dia. Aku juga jadi penasaran, makanya aku liatin ya. Di sini ada Seven of Wands, oke, Knight of Cups. Aku ambil 3 kartu aja buat tambahan. Dan Eight of Cups. Oke, ini nanti ya. Untuk orang yang baru kamu kenal, dia kelihatannya gengsi banget nih. Gengsiannya super duper gengsi. Kelihatan dia juga tipikal orang yang sebenarnya tuh nggak terlalu mudah untuk menunjukkan diri dia, nggak mudah untuk bergaul. Dan kayaknya tuh tipikal orang yang bisa dibilang itu kalau zaman sekarang namanya fuckboy atau fuckgirl. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kelihatan dia tuh punya banyak cabang. Punya banyak cabang itu kayak dia tuh orangnya cukup berani, terus juga kayaknya mantannya banyak, punya kisah percintaan yang di mana-mana. Agak berbeda juga dari kamu. Karena yang aku lihat sih mungkin ini energi kebalik atau bener energinya. Yang aku lihat tuh kamu tuh tipikal orang yang di sini tuh
gambarannya tuh yang tenang, yang straight to the point, yang satu-satu aja, yang nggak mungkin bisa kayak jalanin 2-3 dalam sekaligus gitu. Nah, sedangkan orang ini tuh mudah banget bergaul, mudah banget dekat, mudah banget bercandaan dengan orang, mudah banget buat bisa hubungan lebih sama orang. Jadi kelihatan kayak punya masa lalu dalam percintaan itu yang cukup liar ya. Dalam artian liar ini yaitu kayak mudah deket sama orang, mungkin mantannya banyak, mantan gebetannya banyak, deketin orang banyak gitu. Di sini dia karismatik banget, aku lihat dia punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Karismatik di sini lebih ke arah hal-hal yang berupa seni, yang berupa organisasi, dan dia cukup aktif dalam organisasi tersebut. Orangnya sih kalau aku lihat di sini kayak gengsian super duper tinggi. Dia nggak mau terlalu nunjukin kalau dia tuh suka sama kamu. Makanya di sini dia tuh cuman diam-diam kayak ngepoin kamu, ngestok kamu, atau kayak cuman liatin kamu, tapi jarang banget buat nyapa kamu. Kelihatan di sini dia bahkan mungkin nggak pernah nyapa kamu di sosmed. Kayak nyapa itu bukan berarti kayak cuman komen atau kayak nge-DM gitu ya, tapi kayak lebih ke arah kayak nge-like pun juga enggak. Tapi kayak dia tuh sering banget stalking kamu. Terus yang aku lihat sih untuk orang ini tuh diam-diam suka kamu karena menurut dia mungkin dia penasaran kali ya sama kamu. Mungkin kayak ada perbedaan di antara kalian berdua. Nah, tadi mungkin vice versa atau memang resonate. Kamu itu orang yang sangat tenang, sedangkan dia tuh mungkin orang yang cukup liar dalam percintaan. Sehingga dia kayak penasaran gitu kalau misalnya deket sama kamu tuh gimana sih. Terus juga kalau kamu mau sama dia, atau misalnya kalau kalian hubungan dekat itu gimana sih nasibnya nanti gitu. Mungkin dia penasaran di sana. Gitu untuk orang pertama. Nah, ini kenapa tadi aku sampai ngambil kartu lain, karena ini kayaknya berkesinambungan banget untuk orang yang kedua ini. Orang yang kedua kalau aku lihat yang lagi diam-diam suka sama kamu, orang yang pernah ada di masa lalu kamu. Dia ini kelihatan kamu masih ada feeling sama dia, dia masih ada feeling balik sama kamu. Kalian berdua punya koneksi yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat dalam, dan kayaknya susah banget buat bisa saling lupa. Kelihatan orang ini tuh memang dari masa lalu, karena kelihatan mungkin sampai saat ini kalian jarang banget buat komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Langsung diartikan di sini adalah bertemu, teleponan atau yang lainnya. Sedangkan tidak langsung itu ya mungkin kayak berpapasan atau misalnya kayak cuman lihat-lihatan doang atau di sosmed pun juga nggak pernah gitu. Nah, untuk ini orang yang dari masa lalu ini kelihatan diam-diam suka sama kamu karena di sini kayaknya ada penyesalan yang sangat kuat. Dia belum bisa lupain kamu, dia belum bisa hilangin kamu dari pikirannya dan masih terus teringat sama kamu. Untuk orang ini sih kayaknya punya beban masa lalu yang buruk terhadap kamu karena dia kayaknya pernah melakukan kesalahan sama kamu. Dan sekarang lagi diam-diam suka sama kamu lagi karena ya nggak bisa lupain kamu gitu. Terus kelihatan di sini tuh orangnya, mungkin kalau misalnya dibilang ya untuk kamu mudah mendeteksi dia, aku lihat kamu dan dia tuh punya koneksi yang kuat, mungkin kayak pacaran kalian udah lama atau PDKT-an kalian waktu itu lama. Gitu, dan aku lihat mungkin atau kalian berdua tuh udah saling kenal banget gitu satu sama lain, karena di sini kelihatan kayak energi kalian berdua itu sama-sama kuat dan kayak udah satu sama lain tuh udah saling kenal gitu. Aku lihat di sini juga orang ini tuh mungkin sekarang kamu nggak tahu gitu kabar dia gimana, atau ya mungkin kalau kamu tahu pun cukup juga cuman tahu sedikit banget gitu. Dan kelihatan dia tuh tipikal orang yang sebenarnya nggak terlalu mau nunjukin diri dia siapa. Mungkin itu yang membuat kamu kekurangan informasi dari dia. Tapi kelihatan dia ini memang masih diam-diam suka sama kamu. Itu karena dia tuh udah berkelana sejauh mungkin kemana-mana gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya tuh nyari kamu lagi. Ujung-ujungnya tuh cuman kamu yang paling cocok sama dia. Dan ujung-ujungnya cuman kamu yang paling bisa dimengerti atau membuat dia tuh ngerasa nyaman banget gitu. Dan kelihatannya di sini untuk orang ini tuh aku lihat sih punya beban yang berat banget ya. Kayaknya dia juga memang ya ini masih punya penyesalan, terus di sini juga masih ada ketakutan, kayak pengen balik tapi takut gitu. Terus aku lihat ya kalau kamu mau mudah mendeteksi dia kelihatan orang yang mungkin kayak udah di masa lalu banget gitu. Kayak maksudnya jauh banget gitu hubungan kalian, bukan yang baru selesai gitu, tapi kayak
udah 3 tahun, 4 tahun lalu mungkin nggak ada komunikasi, nggak ada hubungan gitu. Dan sekarang dia lagi diam-diam suka sama kamu karena dia terus-terusan kepo sama kamu, ngeliatin sosmed kamu. Jadi aku lihat dua orang ini memang kamu tuh lagi disukain sama orang itu karena orang itu mengintai kamu dari sosial media kamu. Jadi hati-hati aja, kamu lagi diintai, lagi dicari, lagi dikepoin, lagi dicari tahu gitu. Oke, aku akan lihat dari kartu Lenormand ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan lihat tujuan ataupun rencana dari kedua orang ini ya. Siapa yang mau bergerak, siapa yang mau maju ke tahap berikutnya, ada nggak? Oke. Untuk orang yang pertama, Ship, kelihatannya sih dia mau diem aja nih. Ada ketakutan, ketidaknyamanan juga. Terus kelihatan dia kayak malu ya, mungkin kayak ngerasa minder atau ngerasa gengsi gitu untuk ngungkapin perasaan dan atau misalnya kayak PDKT-in kamu secara langsung, ngedeketin kamu, chat kamu gitu, dia minder banget. Jadi kayaknya kemungkinan besar sih dia akan memendam perasaan ini jauh lebih dalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk orang yang kedua aku liatin. Tujuan dia, ada nggak sih dia tujuan kedepannya sama kamu? Garden. Ada, kelihatannya sih dalam beberapa waktu dekat dia bakalan usaha untuk mendekati kamu lagi, untuk mengusahakan supaya hubungan kalian bisa dekat lagi, dan dia juga kayaknya mengusahakan mau menghubungi kamu, tapi dia lagi mencari waktu yang tepat, lagi mengusahakan waktu yang tepat, gimana caranya supaya bisa bertemu atau misalnya kayak komunikasi lagi dan supaya kamu bisa menerima dia, walaupun dulu pernah dia melakukan kesalahan, kamu tetap mau memaafkan dia, begitu. Jadi aku lihat dari kedua orang ini tuh energinya sangat kuat, cuman yang ini kayaknya dia nggak mau nunjukin perasaannya, mau memendam terus. Orang yang baru kamu kenal ini dan orang yang dari masa lalu, kelihatan sih dia akan usaha deketin kamu dalam beberapa waktu ke depan. Begitu untuk kamu yang memilih pile yang kedua. Hai semuanya, untuk kamu yang memilih pile yang ketiga, yang diwakilkan oleh mountain atau gunung, aku taruh kartunya di sini ya. Ini kartu kamu, aku akan live shuffling. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang kira-kira lagi suka sama kamu? Ada berapa orang? Energinya kelihatan nanti. Ciri-ciri dia seperti apa? Tujuan dia ke kamu? Apa yang dia mau dari kamu? Dia dari lingkungan seperti apa? Oke. Di sini aku akan ambil 7 kartu. Kartu yang pertama, Page of Wands. Eight of Cups. Oke, kayaknya ini. Knight of Swords. Aku ambil kartu ini. Five of Wands. Knight of Wands, the Fool, Queen of Wands. Oke, banyak banget kartu Wands. Ya, kelihatan sih di sini. Ada nggak sih yang lagi suka sama kamu? Aku lihat sih ada, tapi ini kayaknya energinya nggak begitu kuat. Kemungkinan besar sih ini masih tahap suka-sukaan aja, suka-suka biasa, suka tertarik. Mungkin kalau aku lihat sih dia nggak begitu menjiwai atau sudah sayang atau sampai kayak mengagumi banget tuh enggak ya.
Kelihatan sih untuk kamu saat ini tuh cuman kayak disukain biasa sama seseorang, dikagumi lah istilahnya, terus juga orang ini tertarik sama kamu. Aku lihat sih hanya satu orang, dan ini kelihatannya perasaan dia tuh stuck ya, cukup stuck karena kayaknya nggak ada perkembangan sama sekali. Dan di sini juga gambarannya tuh nggak terlalu positif karena yang aku lihat bisa aja ini orang tuh sebenarnya nggak suka sama kamu, tapi mungkin karena penasaran aja jadi dia kepikiran terus sama kamu. Aku lihat sih mungkin ya kalau misalnya dibilang kata suka itu belum ya, belum yang sampai ke arah sana. Jadi kayak cuman oh ngeliat cewek atau ngeliat cowok, ih lucu atau ganteng banget gitu. Paling cuman kayak gitu doang, tapi bukan sifat yang memang benar-benar mencari tahu dan mengejar kamu gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, walaupun memang perasaan dia belum sampai sedalam itu, aku tetap liatin ciri-ciri dia, dan mungkin aja kalau kamu ngerespon sesuatu, bisa aja perasaan ini kan berkembang gitu. Oke, untuk di kartu ini, Page of Wands, kelihatan sih dia itu sering banget jahil sama kamu nih. Aku lihat kamu sama dia tuh kayaknya udah ketemu dari berbagai macam kartu di sini, kelihatan kalian berdua itu udah sering banget ketemu. Dan kamu juga udah tahu dia jahil. Aku lihat sih dia suka mengganggu kamu, dan kelihatannya dia tuh tipikal orang yang memang orangnya tuh kayak ramah, lucu, humoris, jahil, dan memang orangnya pecicilan banget juga gitu. Nah, kelihatan sih di sini dia dalam kondisi yang memang nggak ready buat suka-sukaan sama orang. Alasannya dikarenakan dia memang lagi ada hubungan dengan seseorang. Nah, di kartu ini kelihatan dia tuh sebenarnya nggak terlalu bahagia dengan hubungan itu. Complicated kelihatannya. Di antara mau putus, mau cerai, atau gimana, yang aku lihat sih dia kayaknya nggak nyaman dengan pasangan dan hubungan tersebut. Dia kayaknya pengen lari, makanya dia kayak mencari-cari nih siapa nih orang yang bisa aku sukain, supaya dia bisa terlupa dari masalahnya tersebut, masalah kehidupan dia gitu. Nah, di kartu ini kelihatan juga orangnya itu tipikal orang yang santai, slow, terus juga kelihatan nggak punya tujuan yang gimana banget, dan orangnya tuh sangat bersyukur dengan kehidupan dia. Nah, kamu bisa deteksi dia dengan cara-cara dia kayak menikmati kehidupan dia. Misalnya contoh dia nggak terlalu yang antusias, atau dia tipikal orang yang nggak terlalu mengejar masa depan, terus jalanin aja apa adanya, kayak nggak punya prinsip untuk ke depan, nggak punya visi misi. Terus orangnya juga terlalu santai, dan memang kelihatan tipikal orang yang terlalu banyak kayak beban gitu kalau aku lihat ya. Entah ini memang bebannya mungkin dipengaruhi oleh masalah percintaan yang dia lagi alami, atau memang kayak dia lagi ada masalah beban keluarga atau ketidakpercayaan diri terhadap kehidupan dia, yang mana itu menyebabkan dia itu kayak nggak punya tujuan hidup gitu. Kayak orang itu ya terlalu santai. Mungkin kamu juga ngerasa, oh dia bukan tipeku karena dia orangnya kurang berjuang untuk hidup dia. Karena memang aku lihat orang ini suka sama kamu, tapi kamu nggak terlalu yang serk gimana gitu. Karena kalaupun kamu tahu, memang kayak kamu tuh ngerasa kalau dia tuh bukan yang kamu harapin gitu. Nah, untuk di kartu ini pun dia kayaknya memang tipikal orang yang selalu kayak tipikal orang yang selalu lari dari masalah. Orangnya tuh nggak terlalu fokus terhadap masalah dia. Dia nggak mau usahain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang aku lihat tuh kayak banyak konflik. Mungkin dia sering curhat sama kamu juga, karena di sini kelihatan kayak kamu tuh sebenarnya hampir tahu gitu masalah-masalah dia, tapi mungkin kamu nggak terlalu yang mendalami atau kayak menjiwai gitu perasaan masalah dia tuh seperti apa, sehingga yang aku lihat tuh kayak kamu malah ngerasa itu toxic aja buat kamu gitu. Jadi yang aku lihat sih kayak dia mungkin suka curhat sama kamu, sering curhat, sering ngasih tahu gitu masalah hidup dia atau masalah dia dengan pacarnya gitu. Jadi kayak kamu tuh mungkin tempat curhatnya dia, tapi kayak menurut kamu dia tuh mengganggu gitu cerita-ceritanya dia. Terus dia ini di sini juga kalau aku lihat sih untuk secara fisik mungkin termasuk kriteria kamu ya, tapi nggak menyeluruh. Jadi kayak ada beberapa bagian di diri dia yang kamu tuh kurang suka, kamu kurang nyaman. Dan kelihatan kamu tuh kurang apa ya, kayak ngerasa greget gitu sama dia. Ya itu udah sifatnya juga kurang oke buat kamu. Fisiknya juga menurut kamu ya B aja, tapi kayak oke lah gitu, termasuk lah tipe 70%-nya gitu. Jadi yang aku lihat sih sebenarnya untuk ciri-ciri orang ini sih kayaknya memang kalau dilihat ya, kalaupun kamu tahu dia ya kamu nggak terlalu gimana banget ke dia. Cuman
ya dia mengagumi kamu gitu. Terus yang aku lihat, dia itu sebenarnya bisa dibilang saat ini tuh kayak cuma memanfaatkan perasaan dia untuk membantu amarah, emosi, dan juga kesedihan-kesedihan yang dia rasain. Jadi ya bisa dibilang sukanya dia ke kamu pun nggak tulus gitu. Kayak cuman istilahnya ya, kasarannya tuh kayak cuman cap cip cup di antara beberapa orang yang kira-kira bisa nih bantuin aku nyelesain masalah aku. Kayak gitu yang dia rasain ke kamu. Dan menurut dia dari beberapa orang itu cuman kamu yang paling nyaman. Karena di sini kalau aku lihat, dia tuh merasa kamu tuh pelarian. Pelarian dari masalah-masalah dia, pelarian dari kehidupan dia nggak nyaman. Terus juga pelarian dari kisah dia gitu. Jadi yang dia lakukan ke kamu itu hanyalah kayak dia ngerasa dia paksain tuh rasa suka itu muncul. Karena menurut dia kamu yang paling rasional atau yang paling masuk akal untuk dia deketin atau dia gebet gitu. Terus yang aku lihat sih di sini, nih orang ini tuh sebenarnya kayak nggak mau terlalu ini ya menyelesaikan masalah dia. Dia tuh orangnya ya udah kalau ada masalah aja gitu. Dan kayaknya juga yang penting lari gitu, lari dari masalah. Sehingga aku lihat ya kalau misalnya ditanya dia lingkungan apa, aku lihat lingkungannya cukup dekat sama kamu. Dia dari lingkungan yang sangat dekat sama kamu, terus dia juga sering kamu temui, bahkan mungkin kalian chattingan juga sering. Jadi ya kalau aku lihat sebenarnya kamu tuh juga mungkin paham gitu kalau dia nih kayaknya ada sesuatu deh ke kamu. Dan mungkin kamu nggak sadar kalau dia tuh punya rasa suka, walaupun rasa sukanya hanya sebatas pelarian aja gitu. Oke, di sini aku ada kartu Lenormand. Aku akan lihat kira-kira dia ini kedepannya maunya apa lagi nih sama kamu. Apakah perasaan ini bisa berkembang juga? Aku akan liatin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kira-kira kedepannya gimana ya sama kamu? Three. Oke, di sini bertolak belakang banget ya. Untuk Tri, aku lihat di sini ada gambaran dia itu bakalan bisa menjadikan kamu sebagai tempat persinggahan, tempat dia berteduh, tempat dia untuk menenangkan diri, dan menurut dia kamu itu adalah tempat yang mana dia mungkin bisa lebih happy menjalani kehidupan dia tanpa masalah-masalah dia. Di sini sih tujuan dia tuh tetap pengen jalanin ini semua. Walaupun perasaan dia tuh belum dalam, walaupun rasa suka dia tuh cuman sekedar rasa suka, tapi kayak dia tuh masih pengen melanjutkan hubungan ini. Aku lihat sih dia kayak nggak mau menyerah dengan hubungan kalian. Nah, cuman good newsnya di sini sih dia itu memang bisa benar-benar suka sama kamu nantinya. Walaupun awalnya itu kayak cuman pelarian, awalnya tuh cuman kayak nganggep kamu sebagai tempat persinggahan, tempat berteduh, tempat dia menenangkan diri. Tapi aku lihat sih seiring berjalannya waktu, kalau kamu terus-terusan membuka hati, membuka diri, ataupun misalnya kayak dengerin cerita dia, atau memang kamu tuh punya jiwa penolong, jiwa yang bisa menenangkan orang, pendengar yang baik, aku lihat sih lama-lama dia bisa jatuh cinta banget sama kamu. Perasaan dia ini bisa yang pelan-pelan terbuka lebar, bisa yang kayak makin dalam, makin suka, dan akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya tersebut kepada kamu. Gitu sih yang aku lihat untuk kamu yang memilih pile yang ketiga. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video Pick a Card Tarot Uni kali ini. Semoga hasilnya bisa membantu kamu untuk kamu yang memilih pile pertama, pile kedua, dan yang ketiga. Kalau kalian berminat buat private tarot reading, Uni sangat terbuka untuk tiap hari konsul. Di sini kalian bisa daftar, boleh daftar melalui admin WA atau Line. Nanti setelah kamu daftar, itu Uni yang langsung akan menjawab semua pesan kamu. Oke, untuk kamu yang ingin tahu kegiatan tarot Uni juga, kamu bisa cek di Instagram. Di sini. Ini semua Uni akan taruh semua kegiatan Uni, terus juga ada quotes-quotes setiap minggunya. Kalian bisa follow. Dan untuk video ini jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.